Nah, ini minggu kemarin sudah Bu Umi jelaskan ya, 2 minggu yang lalu terkait regenerasi sel saraf. Nah, prinsipnya teman-teman, regenerasi itu khususnya untuk gangguan saraf, itu adalah bagaimana kita bisa mengupayakan sehingga terjadi plastisitas. Ya. Plastisitas itu apa? Plastisitas itu adalah kemampuan sel saraf beradaptasi untuk memainkan peran sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, mungkin eh, dia digantikan sel sarafnya digantikan perannya oleh sel saraf lain atau ada apa ya pertumbuhan tunas-tunas baru atau apa ya potensi-potensi terjadinya perbaikan hingga sinapsis antar sel saraf. Nah, ini plastisitas ini juga sudah Bumi terangkan waktu pembahasan regenerasi ya, plastisitas sel saraf. Termasuk ini kemarin yang Bumi sampaikan sebetulnya kemampuan membentuk tunas-tunas sel saraf baru itu kan sangat potensi ya. Tetapi karena adanya skarglia itu mikroglia yang mempagosit limbah metabolisme itu di situ tidak diserap dengan baik, tapi berproliferasi ya, sehingga menjadi glia skar. Glia skar ini yang nanti menyebabkan tunas-tunas pertumbuhan sel saraf itu tidak bisa berkembang dengan baik gitu. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Kenapa pada hyperacute, pada saat acute itu eh, disarankan memang lebih ke medikasi ya, lebih ke eh, obat-obatan gitu kan. Karena, halo, materinya Bu hilang ya? Hilang Bu, tidak ada. Oh, Iya Bu, gitu. sebentar. Oke, sudah ya? Sudah Sudah? Bu. Oke ya. Karena em, apa namanya? Karena tadi ya sampai apa? Gliaskar ya. Gliaskar ini dia membatasi pertumbuhan tunas-tunas baru. Nah, sehingga potensi plastisitas yang luar biasa ini mesti harus kita pastikan ya. Kita pastikan bahwa eh, plastisitas ini terjadi ya. Kemarin sudah Bu Umi sampaikan terkait dengan plastisitas ya, ada silent synapses recruitment ya. Jadi di situ eh, lingkungan di sekitarnya itu menjamin terjadinya rekrutmen sinapsis. Ada sinap-sinap baru yang dilakukan oleh sel saraf atau antar sel saraf. Karena ini satu hal yang penting ini ya. Kita tidak bisa memahami sesuatu hal kalau tidak ada suatu pathway ya. Pathway ini dibangun karena adanya sinapsis gitu. Ada juga denervation supersensitivity. Denervation supersensitivity itu model plastisitas di mana lingkungan sekitar, misalnya astrosit, oligodendrosit, itu menyesuaikan situasinya sehingga dia saraf itu menjadi sensitif ya untuk melakukan perbaikan ya, termasuk terjadinya sinapsis. Axonal regeneration. Aksonal sebagai pembawa rangsang, dia mengalami regenerasi dengan baik ya, sehingga bisa menyampaikan pesan ya, menuju ke sel saraf berikutnya maupun collateral sprouting. Collateral sprouting itu kemampuan saraf bagaimana dia bisa bercabang-cabang untuk membuat tunas-tunas atau untuk menyambung dengan sel-sel saraf yang baru gitu ya. Bu, kenapa plastisitas bisa terjadi? Karena di sini dipengaruhi oleh sejumlah protein endogen ya. Seperti risetnya Bu Umi ya, bagaimana
apa namanya activity ya yang kita lakukan, salah satunya exercises di masa-masa awal ya, karena plastisitas itu dia akan optimal di minggu pertama ya, akan optimal di minggu pertama. Bagaimana latihan-latihan yang diberikan itu ternyata mampu mengekspresikan protein pertumbuhan saraf ya, yang jumlahnya meningkat signifikan ya. Salah satunya dirinya Bu Umi ini, Bu Umi cek ekspresi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Itu termasuk salah satu protein dalam marga atau keluarga neuron growth factor ya, yang mempengaruhi terjadinya proses plastisitas ya. Dari apa namanya exercise yang diberikan itu terjadi peningkatan dari awal yang belum diberikan 38.334 milimol, itu ekspresinya itu meningkat tajam menjadi 51.436 milimol. Ini membuktikan bahwa exercise itu mampu memberikan efek plastisitas yang nanti pada akhirnya juga akan mempengaruhi fungsi motoriknya ya. Ini salah satu riset. Nah, yang kedua, coba kita akan lihat sebetulnya apa sih problem dari sistem saraf pusat ya, termasuk salah satunya gangguan atau kasus stroke. Nah, problemnya adalah kerusakan sel saraf. Ya. Makanya tadi Bu Umi sampaikan di minggu pertama sampai 1 bulan sampai 3 bulan, ini kemampuan untuk plastisitas itu sangat-sangat tinggi. Ya, sehingga bagaimana di masa-masa awal peran fisioterapi mengoptimalkan proses plastisitas. Ya, dengan apa? Ya, dengan banyak hal ya, memberikan berbagai macam intervensi fisioterapi ya, mempersiapkan bagaimana pasien ini nanti akan ambulansi dan transfer, bagaimana mengajarkan eh, apa namanya learning, motorik learning ya, yang dipahami di otak sehingga bisa apa namanya dimanfaatkan sebagai stimulus yang nanti akan menimbulkan efek automatik ya. Terus bagaimana tahapan yang kedua mengajarkan spesifitas. Spesifitas itu ya mengajarkan berbagai macam tugas-tugas spesifik karena tujuan kita itu adalah bagaimana pasien nanti bisa mandiri gitu kan. Nah, sehingga misalnya spesifitas itu dia bisa menyisir rambut, bisa menggosok gigi, ya, bisa memakai baju, mengaitkan tali sepatu dan seterusnya ya. Jadi nanti item-item untuk fungsi-fungsi khusus ini nanti akan kita berikan latihan-latihan yang sifatnya khusus pula. Nah, tadi Bu Mi sampaikan bahwa sebetulnya plastisitas ini nanti optimal di minggu pertama. Dia akan bertahan sampai 1 bulan, 3 bulan, tapi lambat laun kemampuan plastisitas ini akan turun. Karena kenapa? Karena substansi protein tadi yang terekspresikan spontan itu lambat laun kemampuan ekspresinya juga akan terbatas. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dalam hypothetically recovery pasca stroke itu memang yang optimal itu regenerasi itu terjadi di minggu pertama sampai 1 bulan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan menuju ke 6 bulan itu sebetulnya juga slightly aja, ya tidak menunjukkan satu perbaikan yang sangat-sangat progresif begitu. Nah, nanti setelah 6 bulan ini juga akan lebih lambat lagi, bahkan mungkin stagnan. Nah, kalau kita lihat hypothetically ya, nanti akan Bu Umi sampaikan, setelah 6 bulan itu sebetulnya ada tiga, tiga kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah akan terus membaik hingga sempurna ya. Jadi gejala sisa itu
bisa dilimitasi demikian optimal gitu. Kemungkinan yang kedua dia akan stagnan. Ya, stagnan karena memang kemampuan plastisitas juga terbatas gitu ya. Yang ketiga adalah kemunduran. Jadi setelah 6 bulan itu justru kemunduran. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatasi secondary problem. Ya, jadi pada saat kita target pasien 1 bulan, 2 bulan dia bisa bangkit, dia bisa beraktivitas, itu kita juga harus mempersiapkan bagaimana mencegah adanya problem sekunder. Problem sekundernya apa, Bu Umi? Problem sekundernya adalah problem-problem muskuloskeletal dan kardiorespirasi pulmonal. Ya, makanya nanti apa namanya kebugaran, ya, atrofi, kayak gitu tuh harus dicegah, kebugaran ditingkatkan, agility ditingkatkan, ya, dan seterusnya. Akhirnya nanti bagaimana pasien stroke itu mampu diberikan kualitas hidup yang bagus gitu ya. Oke, nah ini sedikit terkait dengan sebetulnya di mana problem stroke itu. Ya, stroke itu problemnya di fungsi motorik ya. Premotor cortex, premotor area, supplementary motor area, premotor area dan seterusnya. Ya, M1 ini adalah premotor area. Ya, di situ area motorik ya untuk face, hand, foot, tail itu tulang ekor ya, bablas ke atas dengan apa di vertebra. Ini semua motoriknya ada di M1 sentralnya, sehingga stroke yang memang gangguan itu terjadi pada M1 ya sudah barang tentu ini nanti juga akan mengalami perburukan motorik ya sampai dengan supplementary motor area ya, premotor area dorsalis, premotor area ventralis. Ini area bruka di sini untuk area bicara. Ah, ini yang kena ini. Nah, sebelahnya ini adalah area sensoris. Area sensoris itu adalah area yang bisa langsung mempunyai koneksi dengan apa namanya objek ya, misalnya objek yang disampaikan ke otak melalui panca indera dan proprioseptif itu kan asupan sensoris itu bisa langsung masuk ke sini S1 ini. Nah, kalau sensori area ini teraktivasi, akhirnya dia akan berhubungan dengan premotor area atau area motorik. Nah, kalau area motorik ini mempunyai hubungan dengan area sensorik, yaitu nanti akan terpicu bagaimana area motorik dan sensorik itu saling mempengaruhi ya. Nah, ini penting sekali. Kenapa mesti kita stimulus ya dari 5 panca indera bahkan ditambahkan satu lagi yaitu apa namanya proprioseptif ya melalui pergerakan sendi, peregangan, compression, traksi, elongated dan seterusnya. Itu adalah mempengaruhi reseptor-reseptor proprioseptif. Nah, sekarang bagaimana pendekatan fisioterapi untuk kasus stroke ini? Nah, teman-teman, sebetulnya tadi Bumi sampaikan munculnya ekspresi dari neuroprotein hormon atau NGF ya, neuroprotein factor, ini adalah pemulihan spontan akibat adanya kerusakan. Itu sudah sunatullah ya. Jadi pada saat kita itu mengalami jaringan sel dan seterusnya mengalami kerusakan, itu spontan akan terjadi pemulihan atau regenerasi. Pada stroke ini sebetulnya periode resolusi ini berawal dari fase acute sampai dengan 4 sampai 6 minggu. Ini kan 1 bulan sampai 2 bulan ya. Tolerir nanti masih lumayan itu di 3 bulan pertama, tapi kalau sudah 3 bulan pertama ke sana,
itu slightly kecil sekali. Apalagi kalau sudah 6 bulan ya, nanti akan Bu Umi tunjukkan gambarnya. Nah, yang menarik adik-adik semua, jadi stimulasi yang kita berikan itu sebetulnya sangat berpotensi untuk terjadinya plastisitas. Namanya potensi plastis adaptif, ya. Karena kenapa? Pada saat sel-sel saraf di korteks motorik primer M1 ini rusak, ini sebetulnya melalui stimulus-stimulus tadi perannya bisa digantikan oleh premotor ipsi lesional misalnya, ya, premotor area yang belum rusak. Kenapa? Karena dia mempunyai kemampuan untuk koneksi, ya, yang akhirnya akan terjadi sinapsis tadi. Nah, sehingga diungkapkan salah satunya oleh Pollock 2009, bagaimana pendekatan neurofisiologi pembelajaran motorik itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting. Ya, bagaimana kita berikan dalam rangka untuk stimulasi sehingga terjadi plastis adaptif gitu. Nah, ini tadi yang Bumi sampaikan. Coba dilihat, ini adalah until 45 hours. Ini adalah pre-acute. Di sini ini terjadi shock, ya, karena pasien terjadi serangan dan di sini drop. Tapi adik-adik coba Anda lihat, kalau kita tarik disk, ini kita tarik vertikal, wig kita tarik vertikal, ini akan terjadi resolusi spontan yang terjadi luar biasa. Makanya kita sering kenal ini mungkin golden period, ya, di mana hormon-hormon atau protein-protein faktor untuk regenerasi itu dia diekspresikan. Ya, makanya kita nggak boleh ketinggalan ini. 1 minggu pertama itu adalah masa emas kita. Ya, bagaimana protein-protein endogen yang muncul itu kita akan optimalkan perannya. Kita tarik ke vertikal man ya dalam hitungan bulan, ini kan sudah berbeda kan peningkatannya, apalagi 3 bulan ya, 3 bulan dia beranjak naik tetapi tidak sesignifikan di minggu pertama. Nah, tadi yang Bumi sampaikan, apa yang terjadi setelah 6 bulan? 6 bulan ini ada 3 kemungkinan. Kalau basic awalnya bagus, dia akan ditingkatkan sampai optimal, ya. Eh, apa kecacatan, handicap, disability itu semuanya dilimitasi, ya. Tetapi kalau ini tidak dilakukan upaya-upaya secondary effect, ya, ini akan stagnan, artinya ya akan biasa, tidak seperti perbaikannya itu tidak seperti pada fase-fase awal. Ya, pun demikian pada saat apa namanya setelah 6 bulan ini akan mengalami perubahan yang signifikan kalau efek-efek secondary di awal ini tidak kita berikan dengan baik gitu ya. Kalau kita lihat ya, ternyata di days until month ini kita sudah mulai task oriented practice. Ini artinya apa? Artinya spesifik, hal-hal yang spesifik harus sudah kita lakukan. Bahkan dengan adaptive learning dan compensation strategies. Jadi melakukan strategi-strategi bagaimana kompensasi itu nanti tidak terjadi pada pasien pasca stroke. Ya, ini sangat-sangat penting. Jadi kalau Anda bicara tentang apakah saya terlambat, itu mestinya Anda mulai dari post acute ya, masuk di early rehabilitation sampai dengan 3 bulan. Kalau Anda masuk baru 3 bulan, itu sebetulnya sudah masuk late rehabilitation, apalagi setelah 6 bulan. Ini dikategorikan dalam chronic rehabilitation atau chronic fase. Nah, ini nggak akan saya terangkan ya besok kalau Anda ngambil mata kuliah fisioterapi stroke pilihan nanti akan saya terangkan detail. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan di early care mobilization. Nah, ini Bumi. Ini riset-riset sih ya. Nanti Anda bisa baca. Jadi di beberapa riset mengatakan bahwa early rehabilitation itu sangat baik ya.
riset Bu Umi ya, pemberian waktu mobilisasi 24 jam sampai 2 kali 24 jam setelah onset itu akan memberikan perbedaan yang signifikan ya. Signifikan, sangat bagus, termasuk kadar brain derived neurotrophic factor yang mengalami kenaikan yang signifikan itu. Nah, Bumi akan perlihatkan bagaimana apa peran fisioterapi di pramobilisasi. Pramobilisasi Anda bertugas memberikan edukasi ya pada pasien maupun keluarga, pemantauan atau observasi apakah sudah ada perbaikan atau belum, kognitifnya bagaimana ya, maupun perawatan fisik maupun posisi, yaitu apa, positioning. Kemarin sudah Bumi ajarkan ya, edukasi tentang perubahan posisi, memantau setiap gangguan fungsional, apakah sensorisnya sudah ada, apakah gerakannya sudah muncul, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah mempertahankan ventilasi paru ya atau pembersihan dahak ya. Karena kalau ada sumbatan ini sangat berbahaya untuk pernafasannya. Nah, setelah itu bagaimana, Bu? Fase mobilisasi. Fase mobilisasi adalah fase early rehabilitation. Ya, di sini Anda sudah mulai fokus untuk melakukan mobilisasi. Ya, sampai dengan kemampuan berjalan, mobilitas, agility, ketangkasan, ADL, dan seterusnya. Selama fase mobilisasi, Anda harus mampu mempertahankan tadi ya, positioning, mengajarkan berjalan mandiri, ya, tidak hanya di luar bed, tetapi juga di lingkungan yang real, ya, misalnya di taman, di tangga, luar ruangan, melintasi jalan, itu tugas kita. Ya, sampai menggunakan alat transportasi. Ya, jangan lupa ya, lengan yang paretik itu nggak boleh dilupakan ya. Perawatan diri dan sampai dengan lifestyle-nya tadi, bagaimana dia bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk hobinya gitu ya. Nah, mobilisasi ini nanti dimulai 24 jam dari onset kalau kondisinya sudah baik ya, dimulai dengan half flying, duduk ya, berdiri tapi masih di pantatnya masih di bed, benar-benar berdiri stabil, berjalan dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman, jadi program mobilisasi dini ini mesti harus Anda bikin ya suatu target sehingga nanti bertingkat ya, mulai dari bisa miring kanan, miring sisi lesi, miring sisi sehat, duduk, duduk stabil, berdiri ya, nanti akan separuhnya akan dipraktekkan di nanti ya. Itu nanti Anda harus plankan ya, menjadi target Anda. Tetapi meskipun di dalam guideline itu dikatakan 2 kali 24 jam maksimal untuk memobilisasikan, tapi Anda tetap harus dengan protokol yang ketat ya. Salah satunya, kalau Anda ingin memberikan mobilisasi yang adekuat, salah satu indikatornya bagaimana tekanan darah itu tidak turun drop atau bahkan naik ya sampai ada selisih 30 mm Hg. Nah, kalau loh ini kok malah drop ya, kurang dari 50 mmHg, stop. Ya, activity mobilisasi itu mesti harus Anda tunda gitu. Ya. Nah, apa saja yang harus ditunda? Satu, kalau dia responnya itu lambat laun jelek ya, terutama suara, dia tidak memberikan respon sama sekali. Itu stop ya. Kita mesti harus perhatian. Sistoliknya kok lebih rendah dari 110 atau justru lebih tinggi 220. Nah, ini juga stop. Oksigenasinya, saturasinya kok kurang dari 92, stop ya. Biasanya sih batasnya 9, ada yang 93, ada yang 95. Ya, denyut jantungnya kok menjadi ketukannya kurang dari 40 atau lebih dari 110, stop. Ya, nggak boleh dilanjutin.
Kenapa suhunya kok lebih dari 38,5? Nah, itu pertanda dia ada peradangan. Stop, tidak boleh diberikan. Atau terjadi subarachnoid pendarahan yang baru. Stop, tidak boleh diperhatikan. Dan tidak boleh dilanjutkan. Nah, early kalau kondisi baik, lambat laun nanti Anda akan keseimbangan duduk ini perlu ya, karena keseimbangan duduk yang tegak itu dia akan menyokong vertebra ya, berdiri ke duduk ya, berdiri tanpa bantuan apapun atau bahkan visual, kontrol posturnya baik, keseimbangannya baik dan seterusnya. Nah, ini beberapa hal ya, nanti akan dipraktekkan. Oke, saya kira itu yang bisa Bumi sampaikan. Nanti akan dilanjutkan praktek untuk melanjutkan kemarin ya. Kalau kemarin itu basic ya, dasar bagaimana stimulasi, fasilitasi, inhibisi itu bisa digunakan untuk early mobilisasi. Hari ini nanti gerakan-gerakan khusus ya, apa terutama gerakan-gerakan diagonal ya yang nanti harus Anda ajarkan sampai dengan latihan berjalan atau stimulus untuk melatih pasien berjalan. Oke, saya kira itu nggih pertemuan Bumi hari ini. Nanti Anda bisa langsung lanjut ke praktek eh, itu kemampuan dasar ya, kemampuan dasar dalam mengatasi pasien stroke. Kalau Anda menguasai hari ini, menguasai kemarin itu Anda sudah mempunyai modal untuk melakukan home visit. Ya, makanya nanti home visit untuk pasien stroke ya. Karena pasien stroke itu biasanya dirawat hanya masa observasi itu 7 hari. Ya, setelah itu dia harus pulang. Dan setelah pulang itu tugasnya fisioterapi untuk membetulkan fungsionalnya sampai mandiri. Oke, jadi nanti silahkan dipraktekkan dengan baik ya kemampuan-kemampuan minimal ya pada saat Anda nanti akan visit ya dari hari kemarin sampai dengan hari ini. Oke, saya kira demikian sebelum Bu Umi akhiri. Apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Halo?